Daftar Elohim pada Sabat 20 Desember tahun 2025. Adonai Yeshua HaMashiach menggenapi firman-Nya supaya manusia dapat masuk ke Syamain surga.
segala sakitku. Terima kasih Bapak Yahweh, berbicara kepada kami, kami mempelai kudus-Mu Adonai Somasia siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yahweh Elohim Sebaot, Besem Adonai Suhamasia Wiro Kodes, kami sambut Dafar Elohim, Dafar Adonai Suhamasia. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk. Mempelai Adonai Somasia. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom buat kita semua mempelai kudus Adonai Somasia yang beribadah secara offline maupun juga secara online. Ya, puji Bapak Yahweh ya, kita sudah semakin dekat dengan akhir dari tahun 2025 dan sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2026 dan juga khususnya masa berjaga-jaga kita sepertinya sudah selesai ya. Kita tinggal menunggu kedatangan Adonai Swamasia yang difirmankan apabila kita tidak bersiap-siap maka dikatakan kedatangannya seperti pencuri. Tetapi karena kita bersiap-siap, berjaga-jaga, maka kedatangannya adalah seperti kita menyambut mempelai kudus kita untuk masuk ke dalam pesta perkawinan anak domba di Samai, di surga. Itulah yang saat ini sedang kita jalani. Kita akan mendengarkan sedikit ya mengenai visi misi dari YRH Ministry. Inilah yang selalu saya sampaikan ya, visi misi kita, karena dengan visi misi inilah kita mengerti apa arti suatu pelayanan ya. Jadi pelayanan itu bukan cuma sekedar untuk kepuasan rohani ya, bukan, tetapi ada tujuan di depannya ya. Sama seperti ketika kita mau menuju ke suatu tempat ya, kalau kita tidak punya tujuan ya, maka kita akan muter-muter di situ saja ya, kita tidak akan bisa sampai ke tujuan. Begitu juga dalam pelayanan ya, dalam kehidupan rohani kita memiliki tujuan ya, itulah visi ya, dan juga bagaimana cara mencapai tujuan, itulah yang disebut dengan misi ya. Jadi artinya pelayanan kita YRH Ministry memiliki visi dan misi. Visi dari pelayanan kita adalah siap masuk ke surga, siap masuk ke Samai tanpa mengalami kematian ya. Dan memang sebagaimana yang selalu saya sampaikan, banyak orang tidak mengerti ya. Jadi seolah-olah semua manusia harus mati. Memang betul ya, sebagian besar manusia itu harus mengalami kematian karena itu adalah upah dosa ya. Karena Adam dan Hawa berdosa, maka semua keturunannya sampai kepada kita, bahkan nanti sampai kepada akhir dari zaman ini, semua manusia akan mengalami kematian, kecuali yang adalah mempelai kudusnya Adonai Somasia yang sudah dia tetapkan sejak sebelum permulaan dunia, dan itulah yang nanti akan diangkat hidup-hidup ya, di rapture atau harpazo ya, atau pengangkatan ya. Itulah yang menjadi visi kita ya. Kita memiliki pelayanan kantor pusat di Samai, di surga, yaitu di Yerusalem baru ya. Jadi pelayanan kantor pusat kita ini adalah tempatnya kekal ya, bukan di dunia ini. Karena Yerusalem baru itu adalah tempat untuk mempelai kudusnya, orang-orang pilihannya yang sudah ditetapkan sejak sebelum permulaan dunia. Dan kita memiliki Gembala Agung Sinode Pusat, yaitu YRH
Yahweh Yeshua Hamasya Ruach HaKodes Ehad. Itulah Gembala Agung Sinode Pusat kita. Ya, jadi kalau ada yang mungkin keberatan ya, tidak apa-apa ya. Silakan ya mengadu kepada Gembala Agung Sinode Pusat kita. Yang mungkin merasa tidak diperhatikan, mungkin merasa tidak dilayani dan sebagainya ya. Tetapi sebenarnya seperti yang saya sampaikan, kita terbuka 24 jam ya. Artinya kalau misalnya mempelai-mempelai Adonis Somasya maupun orang-orang di luar sana yang ingin menghubungi kita, itu sangat gampang ya. Cukup WA ya. Beritahu misalnya, Pak Gembala, saya sedang sakit, tolong doain saya. Pak Gembala, saya mau testing, mau masuk perguruan tinggi misalnya, mau masuk pekerjaan misalnya, tolong doain saya. Pak Gembala, anak saya, menantu saya, cucu saya saat ini mengalami kesakitan atau mengalami sakit penyakit, tolong doain saya ya. Itu kan sangat gampang sebenarnya ya. Jangan kita membuat suatu alasan yang tidak jelas ya. Wah, itu gembala tidak pernah melayani atau tidak pernah menghubungi, tidak pernah mendoakan misalnya dia bilang. Padahal dia sendiri tidak pernah ikut dalam berdoa. Ya, ketika kita mau berdoa syafaat langsung keluar. Ya, bagaimana mungkin kita bisa berdoa kalau dia saja sudah keluar, ya, tidak sampai kepada doa syafaat misalnya. Ini yang harus kita perhatikan ya. Jadi kalau kita ingin melakukan suatu keputusan ya, itu kita harus pikirkan ya. Makanya kan kalau setiap kita perjamuan, kita tolak yang namanya roh-roh yang tidak berkenan ya, roh-roh kekecewaan, roh-roh sakit hati ya, roh-roh tidak mengampuni. Itu berbahaya ya. Makanya kita tolak semua roh-roh yang tidak berkenan ya. Jadi itu ya Bapak Ibu, mempelai Adonis Somasya maupun yang mendengarkannya, supaya kita mengerti. Jangan kita istilahnya berpura-pura ya, atau menyamar menjadi orang lain. Ya, itu berbahaya ya. Karena apa? Satan juga begitu pekerjaannya. Ya, Satan itu bisa memperlihatkan diri dia seolah-olah dia malaikat terang. Ya, Satan itu sangat gampang mempengaruhi manusia sebenarnya ya. Dan manusia-manusia ini sebenarnya sangat lemah sebenarnya. Saya kasih tahu, kita ini sangat lemah. Kalau tidak ada Ruach Kodes, kita akan gampang sekali dipengaruhi oleh Satan, oleh iblis, oleh fallen angel, oleh naga, oleh Lucifer dan sebagainya. Ya, ini yang harus kita pahami ya. Makanya kita memiliki Gembala Agung Sinode Pusat ini. Inilah pencipta kita, pemilik otoritas. Dialah nanti yang akan mengangkat kita untuk masuk ke Samai tanpa mengalami kematian. Ya, nanti kita akan lihat ya, bagaimana, kenapa ya Adonai Yeshua Hamasya itu harus mencurahkan darahnya. Kenapa Bapak Yahweh itu harus turun ke dunia untuk mencurahkan darahnya ya. Itulah Gembala Agung Sinode Pusat kita ya. Kita memiliki misi, yaitu siap untuk rapture, siap untuk masuk ke Samai, siap untuk menyambut kedatangan mempelai kudus kita Adonai Yeshua Hamasya. Ya, itulah visi dan misi pelayanan kita YYH Ministry. Kita akan masuk ke dapur Elohim pada Sabat ini. Judulnya adalah Adonai Yeshua Hamasya menggenapi firman-Nya supaya manusia dapat masuk ke surga atau ke Samai. Kita akan baca dari Matius 5 ayat 17 sampai 18, 1 Korintus 15 ayat 13 sampai 17. Mempelai dan Hamasya, kita bangkit berdiri, kita baca dapur Elohim pada Sabat ini dari Matius 5 ayat 17 sampai 18.
Kita baca sama-sama. Janganlah mengira bahwa aku datang untuk membatalkan Taurat atau kitab para nabi. Aku datang tidak untuk membatalkan, melainkan untuk menggenapinya. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, sampai langit dan bumi berlalu, satu iota atau satu kerai pun dari Taurat sekali-kali tidak akan lenyap, sampai segala sesuatu terjadi. Kita baca di 1 Korintus 15 ayat 13 sampai 17, 1, 2, 3. Namun jika tidak ada kebangkitan orang-orang mati, Hamasya pun tidak dibangkitkan. Dan jika Hamasya tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga iman kamu. Dan kami juga didapati sebagai saksi palsu Elohim, karena kami telah bersaksi mengenai Elohim, bahwa dia telah membangkitkan Hamasya yang tidak dia bangkitkan, jika ternyata kemudian orang-orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika orang-orang mati tidak dibangkitkan, Hamasya pun tidak dibangkitkan. Dan jika Hamasya tidak dibangkitkan, sia-sialah imanmu, kamu masih berada dalam dosa-dosamu. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk, memberikan Hamasya. Ya, ini luar biasa ya. Jadi kita mungkin sudah mengerti ya, tetapi mungkin kita harus ini rewind lagi ya, review lagi ya, mengenai dosa ya. Jadi waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa ya, sebenarnya manusia ini tidak bisa ya, tidak berhak masuk ke surga ya. Orang banyak mengatakan, wah Pak, itu kan yang berdosa kan Adam dan Hawa, kok kita kena ya. Ada juga yang mengatakan, lah kan Adam dan Hawa sudah diampuni ya. Banyak yang mengatakan begitu, bahkan pengajaran-pengajaran juga ada yang mengatakan seperti itu. Ciri-ciri ya kita mewarisi dosa dari Adam dan Hawa adalah kematian. Ini yang harus kita mengerti ya. Jadi kematian ya, kita mungkin sering ya mendengar di media televisi maupun juga di media online, banyak orang mati ya, baik itu karena kecelakaan, baik itu karena bencana alam, baik itu karena sakit penyakit, atau bahkan tiba-tiba mengalami kematian. Ya itulah akibat dari dosa. Ya. Kalau Adam dan Hawa tidak jatuh ke dalam dosa, kita semua ini hidup disamai, hidup di surga. Tidak akan ada yang namanya ya keributan, peperangan, ataupun saling menghina ya, ataupun saling membunuh istilahnya. Di surga tidak ada seperti itu ya, Bapak Ibu ya, pemerintah Indonesia maupun yang mendengarkannya ya. Jadi artinya dengan dosa Adam dan Hawa, manusia itu tidak bisa masuk ke surga. Ya, pengajaran manapun di muka bumi ini, ya, mengatakan manusia berdosa tidak mungkin masuk ke surga. Ya, tidak mungkin masuk ke surga. Ada pengajaran yang mengatakan harus berbuat baik. Ya, nanti diperhitungkan perbuatan baiknya katanya. Beratan mana dengan dosanya. Kalau perbuatan baiknya lebih berat dari dosanya, maka katanya dia bisa masuk ke surga. Saya katakan, tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini yang perbuatan baiknya lebih besar dari dosanya. Tidak ada. Dosa manusia itu sangat besar, ya. Jadi tidak ada satupun sebenarnya manusia ini layak untuk masuk ke surga. Inilah tadi ya, kita sudah baca ya. Adonai Yeshua Masih itu datang bukan untuk membatalkan Taurat atau kitab para nabi, tetapi dia datang untuk menggenapinya. Sementara di luar sana banyak pengajaran mengatakan Taurat sudah batal. Ya. Taurat
Apakah tidak berlaku? Siapa bilang tidak berlaku? Ya, hati-hati ya. Adonisuah bilang, aku datang bukan untuk membatalkan Torah atau kitab para nabi. Ya, ini jelas firman-Nya ya. Tetapi untuk menggenapinya. Beda ya antara membatalkan dengan menggenapi itu dua hal yang berbeda sama sekali. Ya, menggenapi itu artinya memenuhi ya apa yang tertulis di dalam Torah ya. Sebagai contoh ya, salah satunya mengenai perpuluhan ya, saya sampaikan ya. Kemarin ada ya, saya tidak sebut ya, dia kecewa ya, sampai sedih saya sebenarnya ya, nyesal saya kasih perpuluhan. Waduh, saya bilang itu menghina Bapak Yahweh. Hati-hati ya, karena Adonisuah bilang apa? Apa yang menjadi hak raja engkau berikan kepada raja, apa yang menjadi hak Elohim engkau berikan kepada Elohim. Ya, ini sampai mengatakan seperti itu ya, saya sampaikan ya. Bahkan dia bilang ya, nyesal saya memberikannya ya, ternyata rapture tidak terjadi. Waduh, itu ngeri ya. Hati-hati ya, mungkin kalau engkau mendengarkannya, engkau bertobat ya, karena engkau sudah menghina Adonai Yesus Hamashiach ya, menghina Bapak Yahweh juga ya, seolah-olah rapture itu karena engkau memberikan perpuluhan maka engkau di rapture. Tidak ya. Emangnya berapa yang kau kasih? Apakah engkau memberikan 100 triliun, 1000 triliun? Ya, 1 triliun saja engkau kasih. Ya, baik, 1 triliun itu berapa nolnya? Tidak mungkin kau masuk ke Samain. Tidak mungkin kau di rapture. Kalau kau sudah berbicara seperti itu, hati-hati ya. Aduh, saya kasihan sebenarnya ya. Jadi jangan mengatakan hal-hal yang tidak engkau ketahui ya. Saya kasih tahu ya, bertobat engkau ya, kalau enggak engkau dibinasakan. Ya, kalau engkau menghina ya perpuluhan, saya selalu mengatakan ya, saya tidak berani bicara mengenai perpuluhan karena itu haknya Bapak Yahweh. Tidak berani, sama sekali saya tidak berani. Sejak saya pelayanan sejak tahun 88 sampai dengan detik ini, saya tidak pernah mengatakan atau berkhotbah mengenai perpuluhan. Ya, karena apa? Karena saya bukan hak saya, itu haknya Bapak Yahweh. Ya, jadi artinya engkau memberi, engkau tidak memberi juga itu bukan urusan dengan saya, tapi urusan dengan Bapak Yahweh. Itu urusan langsung ya. Bapak Ibu, maupun maupun yang mendengarkannya ya, kita bisa berdoa kepada Bapak Yahweh, kita bisa berbicara kepada Dia ya, mengenai apa yang kita alami, apa yang kita lakukan ya, tetapi jangan ada istilahnya embel-embel di belakangnya ya, seperti tadi. Wah, tidak jadi di rapture, mendingan saya tidak usah kasih perpuluhan katanya. Waduh, saya sedih ya, saya sangat sedih mendengar seperti itu ya, dan itu dibaca semua orang ya. Ini gembala tidak benar katanya ya. Saya sudah bilang ya, kalau saya tidak benar, engkau bisa kasih tahu Bapak Yahweh, engkau bisa kasih tahu Gembala Agung Sinode Pusat kita ya. Kau bilang Bapak Yahweh, itu Henry itu tidak benar, engkau bisa mengatakan seperti itu ya. Kalau saya tidak benar, saya dihukum ya. Saya sudah bilang ya, saya siap masuk ke lautan api kalau memang saya tidak benar ya. Jangan main-main ya. Coba tanya gembala-gembala sana, siap nggak dilempar ke lautan api kalau dia tidak benar? Kalau dia melenceng saja sedikit, hatinya melenceng, siap nggak dilempar ke lautan api? Jangan main-main dengan namanya gembala ya. Gembala itu tidak main-main. Saya juga tidak mau jadi gembala. Saya juga tidak mau menjadi pimpinan rohani. Ya, ini sampai berbicara seperti itu ya, harus, wah, nyesal saya. Waduh, saya bilang, inilah yang selalu kita doakan ya, tolak roh-roh kekecewaan, tolak roh-roh sakit hati, tolak roh-roh tidak mengampuni. Itu yang selalu kita doakan ya.
di dalam perjamuan kasih kita ya. Jadi ini ya, supaya kita mengerti Taurat itu tidak dibatalkan, tidak pernah dibatalkan ya. Begitu juga waktu itu saya juga mendengar perpuluhan itu sudah tidak berlaku. Kenapa? Karena perpuluhan itu katanya untuk bait suci. Tubuh kita adalah bait suci. Jadi perpuluhan itu untuk tubuh kita katanya, untuk kepentingan kita. Silahkan engkau lakukan seperti itu. Silahkan kalau engkau memiliki pemikiran seperti itu. Ya, makanya saya bilang, dengar khotbah saya. Kalau engkau sudah berpikir seperti itu, engkau tidak mungkin masuk ke Samai. Jangankan di rapture, masuk ke Samai pun engkau tidak mungkin, karena engkau sudah menghina Bapa Yahweh. Ya, karena jelas ya, perpuluhan itu dari Bapa Yahweh langsung. Ya, maka dikatakan tadi Adonis mengatakan, apa yang menjadi hak raja engkau berikan kepada raja, apa yang menjadi haknya Elohim engkau berikan kepada Elohim. Dan haknya Elohim di dalam sejarah Nabi itu perpuluhan ya, itu haknya Elohim langsung ya, bukan hak manusia ya. Jadi ya, saya sampaikan kepada engkau ya, engkau bertobat, jangan sampai engkau dibinasakan ya. Karena kalau saya menegur secara langsung juga gak ada gunanya ya. Karena saya sudah menegur engkau berkali-kali sebenarnya ya. Kita sering berteleponan sejam 2 jam ya. Saya selalu menyampaikan jangan main-main ya. Jangan main-main ya dengan yang namanya pelayanan. Jangan main-main menghina gembala-gembala ya. Apalagi kalau gembala itu diutus ya. Itu konsekuensinya besar ya. Efeknya besar ya. Artinya apa? Itulah yang namanya pengutusan. Makanya kan ada firman mengatakan ya, jikalau mereka mendengarkan kau, mereka mendengarkan aku. Jikalau mereka menolak engkau, mereka menolak aku dan menolak dia yang mengutus aku. Ya, ini firman yang keras. Jangan dibilang nanti, wah Pak Henry menghakimi. Tidak. Saya sedikit pun tidak punya wewenang ya. Apalagi menghakimi orang tidak punya wewenang sedikit pun. Saya hanya memperingatkan, makanya saya dikatakan engkau harus berteriak ya, supaya mereka bangun. Kalau orang masih tidur, kalau ada gempa, kalau ada kebakaran, pasti dia mati. Kalau ada banjir, pasti dia mati. Makanya harus bangun supaya dia bisa terhindar dari kebakaran dan juga supaya terhindar dari kematian ya. Dari tenggelam kalau banjir. Coba kita baca dulu rangkumannya ya. Dabar Elohim di atas dikatakan bahwa Adonai Yeshua Mashiach datang bukan untuk membatalkan Torah atau kitab para nabi, melainkan untuk menggenapinya. Ini tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi kedatangan Adonai Yeshua Mashiach ke dunia ini, dia datang sebagai bayi ya. Dia lahir dari seorang manusia. Inilah semua manusia tidak mengakui dia. Ya, kemarin juga saya sudah sampaikan ya, ada seorang rabi dari Israel mengatakan itu tidak benar. Ada Tuhan, ada Elohim yang lahir sebagai manusia. Itu tidak benar katanya. Tidak benar Tuhan bisa mati. Itu bohong katanya. Itu penyembah pagan katanya. Itulah Israel sampai sekarang masih seperti itu. Kalau kita masih mengikuti pengajaran seperti itu, bahkan mengagung-agungkan Israel tertangguh, hati-hati ya, konsekuensinya besar ya. Makanya kemarin kita sudah baca ya, kalau sisa-sisa Israel tidak diselamatkan, maka Israel itu seperti Sodom dan Gomora, tidak ada satupun yang diselamatkan ya. Tidak main-main ya. Israel sebenarnya itu adalah Yeshua. Bagaimana mungkin mereka menolak Yeshua? Engkau ikut-ikutan ya. Nah, nama Yahweh Yeshua itu dari bahasa Ibrani. Tetapi penggenapannya itu yang harus kita mengerti. Kemarin kita sudah dengar ya, sahabat kemarin mengenai banyak nabi, raja, orang benar ingin melihat apa yang kau lihat, ingin mendengar apa yang kau dengar. Tetapi mereka tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar. Ya, makanya saya bilang kan, di dunia ini pun sekarang ini pun banyak orang tidak percaya.
Ketika saya mengatakan saya pernah ke surga 3 kali, dia bilang apa? Wah, bohong kamu, tidak mungkin, dia bilang. Tidak ada manusia yang bisa ke surga. Itu selalu diucapkan ya. Saya tidak usah sampaikan ya, pengajaran mana ya. Siapa yang mengucapkan, saya tidak usah sampaikan. Mereka mengatakan begitu. Itu bohong katanya. Nggak apa-apa. Kan saya sudah bilang, kalau saya bohong, saya dilempar ke lautan api. Saya juga sudah pernah melihat neraka. Mereka bilang, wah bohong, tidak mungkin katanya. Itu yang selalu terucap ya dari kata-kata manusia. Makanya kan Yesus bilang kan, aku berasal dari surga, aku turun dari surga. Orang Yahudi bilang apa? Engkau kerasukan Satan. Ya, tidak ada manusia yang dari surga. Itulah orang Yahudi bilang, dan itu berlaku sampai sekarang. Makanya kemarin saya bilang 8 miliar manusia sebenarnya tidak diselamatkan ya. Kurang lebih sekarang 8,2 miliar ya manusia ya. Jadi sekitar 8 miliar ini tidak diselamatkan karena mereka menghina yang namanya pengutusan. Wah, saya tidak percaya manusia, saya percaya sama Bapak Yahweh, saya percaya sama Adonis Masia. Ya memang benar, tetapi apa yang kau lakukan dengan kepercayaanmu itu? Menghina yang diutus, tidak mungkin engkau akan diselamatkan. Kalau dia mengutus seseorang, tetapi engkau menghina utusannya, engkau dilempar ya. Saya sampaikan, engkau dilempar ke lautan api. Ya, tidak mungkin engkau bisa selamat. Sekalipun engkau memanggil nama Yahweh, Yeshua, Ruach Kodes. Ya, hati-hati ya. Jangan bermain-main dengan yang namanya keselamatan. Itu tadi ya. Jadi Adoniswa itu tidak membatalkan Torah ya, tapi menggenapinya. Dikatakan juga sampai langit dan bumi berlalu, 1 iota atau 1 keraya pun dari Torah sekali-kali tidak akan lenyap sampai segala sesuatunya terjadi. Ya, ini harus kita pahami ya. Jadi Torah ini harus digenapi, termasuk sampai kedatangan Adonai Yeshua Hamashiach. Ya, sampai langit dan bumi berlalu. Jadi bumi kita yang kita diam ini juga nanti akan hilang lenyap. Kemana hilangnya? Dilempar ke lautan api. Yang disebut dengan hilang itu adalah dilempar ke lautan api. Jadi kalau manusia yang hilang, itu nanti bukan hilang dalam arti cep seperti sulap hilang, bukan. Tetapi hilangnya itu masuk ke dalam kematian kekal. Itu maksudnya hilang. Lalu dikatakan Adonai Yeshua lahir, mati, dan bangkit dari antara orang mati. Dan dia naik ke Samaim atau ke surga. Ini menunjukkan dia adalah pemilik kehidupan. Dia adalah pencipta alam semesta ini. Ini harus kita pahami ya. Makanya orang Yahudi sampai sekarang tidak percaya ya. Dia bilang bohong, ada Tuhan yang menjadi manusia, yang lahir ya. Mereka hanya melihat sosok Tuhan itu seperti menyembah dewa-dewa ya. Tuhan itu gagah, dewa itu gagah ya. Dia menghembuskan langsung hilang semua, terbang semua. Dia sentil itu dunia langsung berguling-guling ya. Bukan seperti itu, semuanya ada aturannya. Jadi Adoniswa ya, YHWH itu tidak sembarangan ya melakukan hal-hal yang menurut kita seolah-olah itu gampang. Memang gampang, tapi dia tidak mungkin melakukan seperti itu ya, karena dia mengerti yang namanya aturan. Lalu kita melihat ya, di dalam Torah itu ada 7 hari raya yang diberikan oleh Abba Yahweh untuk Bani Israel. Ya, kita sudah tahu sama-sama ya, itu namanya hari raya Pesach, hari raya roti tidak beragi, hari raya buah sulung, Shavuot, dan hari raya Sangkakala, hari raya pendamaian, dan juga hari raya Pondok Daud. Memang di dalam Imamat 23 yang tidak ada tanggalnya itu hari raya buah sulung dan Shavuot. Ya, itu tidak ada tanggalnya. Ya, itu betul ya. Tetapi dia sudah menggenapinya ya, dan itu ada tanggalnya ya. Coba kita lihat ya di ciri-ciri kedua. Adonai Yeshua Hamashiach menggenapi ke-7 hari raya tersebut
dan menggenapinya menjadi 8 ya. Artinya dia menyempurnakan menjadi sempurna seutuhnya. 8 itu sempurna seutuhnya atau kekal atau kudus ya. Pertama, kematian Adonai Yeshua Mashiach di hari raya Peskah 14 Nisan ya. Tadi pada zaman Bani Israel, zaman Nabi ya, hari Paskah itu pada tanggal 14 Nisan. Paskah itu disitulah domba Paskah dicurahkan darahnya ya. Pada saat itu supaya Bani Israel tidak ada yang mengalami kematian anak sulung. Itu pertama kali Peskah ya. Jadi Paskah itu adalah kematian dari Adonai Yeshua Mashiach, bukan kebalikannya ya, bukan kebangkitan ya. Lalu dikatakan yang kedua ya, hari raya roti tidak beragi atau Yom Hamatzah ya. Jadi besoknya ya itu adalah hari raya roti tidak beragi. Makanya dikatakan kan Adonai Yeshua Mashiach itu mati pada hari Sabat Agung. Dan besoknya ada Sabat lagi. Artinya Sabat besar, Sabat Gadol, Sabat Sabaton. Tetapi dulu kita tidak mengerti, seolah-olah kematiannya di hari Jumat. Padahal tidak, Adonai Yeshua itu mati di hari Rabu. Karena setiap hari raya Bani Israel itu disebut Sabat, sekalipun dia tidak jatuh di hari Sabat. Ya, mau itu jatuh hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, tetap dikatakan Sabat kalau itu adalah hari raya besar. Ya, makanya hari Peskah itu jatuhnya pada saat itu di hari Rabu, itu disebut Sabat Gadol, Sabat besar. Dan Adonai Yeshua Mashiach dikuburkan yaitu di masa hari raya roti tidak beragi, Yom Hamatzah. Ya, artinya roti tidak beragi itu kita dikuduskan ya, tidak bercampur dengan ragi-ragi penyembah-penyembah berhala, penyembah-penyembah pagan, dan juga pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Makanya Adonai Yeshua pernah mengatakan, aku bicara mengenai ragi orang Farisi dan ragi orang Saduki. Jadi bukan berbicara mengenai rotinya. Ini yang salah diartikan oleh penyembah-penyembah Bapak Yahweh, seolah-olah roti tidak beragi itu adalah roti yang tidak ada raginya. Bukan itu. Kalau keselamatan hanya diukur dengan roti yang tidak beragi, itu bukan keselamatan namanya. Roti tidak beragi artinya kita harus menolak ya ragi-ragi yang tidak benar, pengajaran-pengajaran yang tidak benar, pengajaran orang Farisi, orang Saduki mengenai keselamatan ya. Itu artinya ya. Makanya kenapa Adonai Yeshua dikuburkan di masa hari raya roti tidak beragi, supaya semuanya digenapi, pengudusan itu digenapi ya. Lalu Adonai Yeshua itu bangkit ya, setelah 3 hari 3 malam dia dikubur. Dan pada saat itu dia bangkit tepat di hari raya Buah Sulung 17 Nisan ya. Ini yang penggenapannya. Tadi waktu di zaman Bani Israel, zaman Mose, hari raya Buah Sulung, Yom HaBikurim, hari raya Buah Sulung itu tidak ada tanggalnya ya. Tetapi ketika Adonai Yeshua Mashiach sudah bangkit setelah 3 hari 3 malam dikubur, dia bangkit, maka itu digenapi. Itulah yang disebut dengan kebangkitan Adonai Yeshua Mashiach di hari raya Buah Sulung. Ya. Jadi buah sulung bagi kita adalah kebangkitan Adonai Yeshua Mashiach. Jangan dikatakan berubah-ubah. Kalau engkau mengatakan kebangkitannya berubah-ubah, berarti engkau tidak mengakui Adonai Yeshua itu sudah dikubur 3 hari 3 malam. Ya, seperti tahun ini, ya, orang Israel merayakan hari raya buah sulung itu pada tanggal 22 Nisan atau 20 April kemarin. Ya, padahal Adonai Yeshua Mashiach kita rayakan kematiannya pada tanggal 14 Nisan atau 12 April kemarin.
Harusnya dia bangkit tanggal 15 April. Ya. Tetapi ya penyembah Bapak Yahweh, ia mengikuti pengajaran Torah yang belum digenapi, mengatakan 22 Nisan adalah hari raya buah suluk dan kebangkitan Adonai Yeshua Mashiach. Kira-kira masuk akal nggak itu? Dia bangkit setelah 8 hari dikubur. Ya, ini yang tidak jelas ya. Saya sampaikan, jangan main-main dengan yang namanya pengajaran. Ya, ini fatal ya. Kalau engkau masih mengatakan Adonai Yeshua itu bangkitnya berubah-ubah, berarti engkau tidak mengakui dia dikubur 3 hari 3 malam. Artinya dia bisa kapan saja bangkit. Ya, dalam arti kejadian yang sudah dia genapi. Ini bicara penggenapan ya. Penggenapan itu artinya sudah terjadi. Ya, sudah terjadi. Lalu hari berikutnya Shavuot ya. Shavuot itu adalah turunnya Torah, bukan turunnya Ruach HaKodesh. Karena Shavuot itu adalah 50 hari setelah Pesach. Sementara turunnya Ruach HaKodesh 50 hari setelah hari raya buah suluk, setelah 17 Nisan ya. Tetapi sebelumnya ya, Adonai Yeshua Mashiach setelah 40 hari dia bangkit, dia naik ke surga. Inilah penggenapan yang ke-8. Ya. Jadi Adonai Yeshua itu di samping menggenapi 7 ya hari raya besar, yang ke-8 dia menyempurnakannya, yaitu dengan kenaikannya ke Samaim. Ini yang banyak orang tidak memahami. Dulu kami juga tidak mengerti. Kok kita nggak pernah ya merayakan kenaikan Adonai Yeshua Mashiach ke Samaim? Makanya saya ditegur pada tanggal 22 Maret tahun 2025 kemarin. Saya bermimpi, saya bertemu dengan rombongan malaikat, dan mereka bertanya kepada saya, Henry, apakah kalian merayakan kenaikan Yeshua HaMashiach ke Samaim? Saya bilang tidak. Kami hanya merayakan 7 hari besar, saya bilang, sebagaimana yang tertulis dalam Imamat 23. Waktu itu saya juga masih tidak mengerti. Ya, tetapi dengan teguran tersebut saya baru menyadari ya, artinya apa? Kok bisa ya? Setelah saya menyembah Yahweh Yeshua Ruach Kodesh, saya tidak pernah merayakan kenaikan. Kami tidak pernah merayakan kenaikan Adonai Yeshua Mashiach ke Samaim, ke surga. Kan aneh ya. Padahal tadi kita sudah baca ya, sia-sialah imanmu kalau Yeshua tidak dibangkitkan. Termasuk juga sia-sialah iman kita kalau Adonai Yeshua Mashiach tidak naik ke Samaim, tidak naik ke surga. Sia-sia iman kita. Tadi jelas ya. Kalau tidak dibangkitkan Yeshua Mashiach, itu gak ada gunanya. Iman kita itu gak ada gunanya. Seperti tadi, kebangkitannya berubah-ubah, berarti sia-sia imanmu. Kalau engkau mengklaim kebangkitannya berubah-ubah, kalau engkau tidak pernah mengakui dia naik ke Samaim, sia-sialah imanmu. Gak ada gunanya engkau mengatakan Adonai Yeshua Mashiach. Meskipun kau berdoa, Yahweh Elohim Sebaot, Besem Adonai Yeshua Mashiach Wira Kodesh, selalu doamu begitu, tetapi engkau tidak pernah mengakui Yeshua itu sudah bangkit dan sudah menggenapi kebangkitannya, dan dia sudah naik ke Samaim. Setelah 40 hari dia bangkit dari kematian, dan di hari ke-50 Roh Kudus tercurah dari Samaim. Itu sama dengan engkau menghina sebenarnya ya. Ada yang bilang nggak mengerti, ada yang bilang wah itu tidak benar itu. Ya, silakan. Saya sudah bilang kalau itu tidak benar, tanya langsung sama Bapak Yahweh Adonai Yeshua Ruach Kodesh. Benar nggak disampaikan oleh Henry itu? Tanya, jangan main-main. Bila perlu gembala sana bilang, Yeshua, Adonai Yeshua bangkitnya berubah-ubah. Saya siap dilempar ke lautan api. Kalau Yeshua tidak berubah-ubah bangkitnya, bilang begitu. Jangan main-main dengan keselamatan. Kan saya sudah bilang, pilihan cuma 2, mati kekal atau hidup kekal. Cuma itu pilihan, tidak ada yang lain. Tidak ada yang diabu-abu. Ya, jangan main-main. Hidup kita ini berapa lama sih? Siapa yang bisa hidup 1000 tahun? Tidak ada.
Mungkin besok kita mati, mungkin lusa, minggu depan, bulan depan. Habis itu kemana? Ke lautan api, ke alam maut. Di sana nanti kau ngapain? Menjerit-jerit kau. Nggak bisa kau mengatakan, wah, Adonai Yeshua, Bapak Yahweh, ampuni saya. Itu dulu gembala sana tidak mengajarkan mengenai penggenapanmu. Saya tidak tahu. Nggak bisa lagi kau berteriak seperti itu di alam maut. Nggak ada gunanya. Ya saya kasih tahu, nggak ada gunanya. Atau kau juga bilang, wah Bapak Yahweh, Adonai Yeshua, engkau tidak jadi merapture kami. Atau apapun kau bilang. Atau kau bilang, wah saya tidak bisa beribadah karena saya dilarang sama suami saya, dilarang sama keluarga saya, dilarang sama anak saya. Saya tidak bisa beribadah. Nggak ada gunanya kau teriak begitu nanti di sana. Tidak ada pembelaan seperti itu. Saya kasih tahu, tidak ada pembelaan seperti itu. Nggak ada gunanya. Ya, justru sekarang inilah kesempatan kau hidup. Makanya saya memberi kesempatan. Kalau memang ada keluargamu yang melarang kau, panggil saya. Kita ketemu sama keluargamu. Siapapun mereka, saya akan sampaikan kebenaran. Kalau mereka menolak, itu urusan mereka. Kalau mereka menerima, puji Bapak Yahweh. Saya sudah tawarkan ya. Jangan dibilang saya tidak tawarkan. Saya sudah bilang, Bu, Pak, tolong ketemuin saya dengan keluarga Anda yang melarang Anda. Ya. Saya bilang, siapapun itu. Tapi tidak pernah, malah tidak pernah lagi ibadah. Ya, saya bukannya ini ya. Artinya begini, saya kasihan sebenarnya, kasihan. Ya. Istilahnya curhat. Dulu saja ya, jemaat kita cuma 1 orang. Ya. Cuma 1 orang dulu, cuma 5. Tidak ada yang lain. Semuanya keluar, nggak ada masalah. Ya. Sekarang ya puji Bapak yang bertambah. Ya. Tetapi ada juga yang menyamar ya. Seolah-olah akhirnya wah, awal-awalnya di sini baik-baik, tapi begitu keluar dihina-hina kita. Dibilanglah saya gembala palsu, nggak ada masalah, saya sudah bilang. Tetapi hati-hati dengan kau ucapanmu. Tidak mungkin kau diselamatkan, ya kalau kau menghina orang yang diutus. Tidak mungkin. Saya sampaikan sama. Ketika orang Yahudi menghina Adonai Yeshua, mengatakan dia kesurupan, ngaku-ngaku dari Samai, ngaku-ngaku anak Elohim. Ya, itu mereka sekarang ada di alam maut. Saya kasih tahu. Ya, makanya kalau Israel tidak sisa-sisanya tidak diselamatkan, ya Israel itu semua habis binasa di alam maut. Saya kasih tahu, engkau penyembah Bapak Yahweh, dengarkan apa yang saya sampaikan. Ya, Israel itu kalau tidak mengakui Yeshua dan tidak mengakui tubuh dan darahnya, engkau lihat, nanti engkau akan lihat. Tapi ya kalau engkau juga sama-sama masuk ke alam maut, yang tidak ada gunanya. Engkau nanti akan ngomong, wah ini kan orang Israel, kok di sini semua nih. Israel mana? Ya saya sudah bilang, Israel itu Yotsin Ras Alef Lamet, Elohim yang menjadi sama seperti manusia, yang tangannya dihancurkan. Orang Israel tidak berani ngomong seperti itu. Dia hanya bilang, Israel itu artinya Elohim yang menang. Ya, Elohim yang gagah perkasa. Betul. Tetapi bukan Elohim yang mencurahkan darahnya. Mereka tidak mengakui itu. Ya. Apa bedanya dengan penyembah Bapak Yahweh yang di luar Israel? Sama, rohnya itu transfer ya. Jangan main-main ya. Makanya tidak ada satupun penggenapan yang dirayakan itu diucapkan ya. Selamat kelahiran Adonai Yeshua di hari raya Pondok Daun misalnya. Selamat kematiannya di hari raya Paskah. Selamat kebangkitannya di hari raya Buah Sulur. Selamat kenaikannya ke Samai setelah 40 hari 27 iyar. Selamat pencurahan Roh Kudus setelah 50 hari dari kebangkitannya 8 Siwan. Harusnya itu yang kita ucapkan. Bukan kita balik lagi ke sana. Karena saya perhatikan ya, sebenarnya secara tidak disadari, saya sampaikan, tidak disadari penyembah-penyembah Bapak Yahweh ini ya sebenarnya tidak mengakui Adonai Yeshua Mashiach.
Mereka masih menganggap ya Bapa Yahweh itu tidak pernah turun ke dunia ini. Ya, seolah-olah itu hanya istilahnya lip service ya. Bapa Yahweh Elohim Sebaot Besen Adonis Wamasia Wirwa Kodes. Kalau engkau tidak percaya penggenapan Adonis Wamasia, berarti tidak ada Ruach Kodes di dalam dirimu. Karena Ruach Kodes itu ada karena diutus oleh Adonai Yeshua Hamashiach. Ini yang harus kita pahami ya. Makanya kenapa saya diingatkan mengenai, karena kemarin saya mendengar Rabi Yahudi berbicara seperti itu ya. Itu bohong kata dia, kalau ada Elohim Tuhan yang menjadi manusia, lahir sebagai manusia, itu bohong dia bilang. Kalau ada Elohim Tuhan yang mati bahkan dibunuh manusia, itu bohong, itu bukan Tuhan dia bilang. Apakah cuma orang Yahudi ngomong begitu? Tidak. Semua manusia di muka bumi ini mengatakan hal yang sama. Sama seperti tadi. Ketika orang ke Samaim, ketika orang ke neraka. Itu bohong. Tidak ada orang manusia hidup bisa ke surga atau ke neraka. Itu bohong katanya. Buat apa saya berkuar-kuar dari sini? Ya. Buat apa orang-orang yang memberi kesaksian itu berkuar-kuar menyampaikan ya apa yang dia lihat di surga, apa yang dia lihat di neraka. Itu tujuannya apa? Supaya kita tuh menyadari ya, hidup kita ini singkat ya. Itu ya Bapak Ibu ya, memberkati bersama saya maupun mendengarkannya ya. Tadi Yesus itu bangkit ya setelah 3 hari 3 malam dikubur. Dia bangkit pada satu tepat di hari buah sulung. Jadi kebangkitan Adonis Wamasia adalah buah sulung bagi kita. Jangan dibalik ya, buah sulung menjadi kebangkitan itu salah. Tetapi kebangkitannya adalah buah sulung kita. Kalau buah sulung itu menjadi kebangkitan, artinya kebangkitannya berubah-ubah. Karena buah sulung ini mengikuti versi Israel. Kita tidak mengikuti itu ya. Kita mengikuti kebangkitannya setelah 3 hari 3 malam dia dikubur. Lalu Yeshua naik ke Samaim, setelah 40 hari dia bangkit. Inilah juga kita rayakan. Lalu pencurahan Roh Kudus, setelah 50 hari dia bangkit. Ya. Lalu ada lagi namanya Hari Raya Sangkakala. Sebenarnya Hari Raya Sangkakala ini belum digenapi secara langsung oleh Adonai Yeshua Hamashiach. Yom Teruah atau orang Yahudi mengatakan Rosh Hashanah, tahun baru Ibrani ya. Jadi sebenarnya Hari Raya Sangkakala ini itu menuju kepada kedatangan Adonai Yeshua Hamashiach nanti yang kedua ya. Bukan rapture ya, beda lagi ya. Kedatangan kedua dia datang sebagai raja dari segala raja. Dia akan menghancurkan anti Hamashiach ya. Itu nanti sangkakala akan berbunyi ya. Sedangkan hari raya pendamaian ini juga belum digenapi secara langsung ya. Ini ada kemungkinan hari raya pendamaian itu akan terjadi ketika memasuki kerajaan 1000 tahun. Ya, kerajaan damai 1000 tahun ya. Lalu yang ke-8 inilah kelahiran Adonai Yeshua Hamashiach di hari raya Sukkot, hari raya Pondok Daud 15 Tisri. Ini yang harus kita pahami ya Bapak Ibu memperhatikan Yeshua Hamashiach maupun mendengarkannya supaya kita mengerti dari 7 hari raya yang ditetapkan oleh Bapa Yahweh kepada Bani Israel pada masa Mose ya, itu digenapi menjadi sempurna menjadi 8, yaitu dengan kenaikan Adonai Yeshua Hamashiach ke Samaim. Ya, ini pun saya baru mengertinya baru sekarang. Ya, baru sekarang saya mengerti. Baru 3 bulan terakhir ya, semuanya harus digenapi ya, sampai 8 ya. Artinya inilah yang selama ini kita tidak tahu ya. Tetapi kita mengucap syukur karena kita punya Gembala Agung Sinode Pusat kita adalah langsung YHWH. Sehingga semua rahasia-rahasia penyingkapan disampaikan dan langsung kita ubah. Karena apa? Karena kalau itu tidak diubah, maka kita akan terseret-seret dengan yang namanya kematian ya. Karena kita membawa kematian namanya itu ya, membawa dosa. Jadi kita harus perbaiki ya, supaya dosa itu tidak bisa menyentuh kita. Itulah tadi penggenapan Adonai Yeshua Hamashiach ya. Di sini saya sudah bikin ini sebenarnya sudah pernah saya sampaikan ya mengenai penggerapan 7 hari raya di Mamat 23 ya. Itu ada diagramnya yang saya bikin. Lalu kesimpulannya adalah akibat manusia pertama Adam jatuh ke dalam dosa,
maka manusia dapat mengalami kematian kekal. Untuk menyelamatkan manusia berdosa, maka Adonai Yeshua melakukan penebusan, penyelamatan dengan mencurahkan tubuh dan darahnya di kayu salib. Inilah ya yang tidak diakui oleh orang Yahudi, bahkan juga tidak diakui oleh dunia manapun. Karena apa? Karena dianggap Tuhan tidak mungkin mati. Tuhan tidak mungkin menjadi manusia. Tuhan itu hanya ada di atas. Itulah versi pengajaran-pengajaran yang ada di dunia ini ya. Lalu dikatakan Adonai Yeshua menggenapi semua nubuatan dalam Torah dan kitab para nabi sampai dia bangkit dari kematian ya. Dan dia naik ke Samai, ke surga, dan mengutus Ruach Kodes untuk memberikan kesaksian tentang dirinya, tentang Yeshua HaMashiach ya. Ini yang harus kita pahami ya Bapak Ibu, mempelajari Yeshua HaMashiach maupun yang mendengarkannya. Yeshua harus lahir, mati, bangkit, dan naik ke surga supaya kita manusia berdosa diampuni dan dikuduskan supaya dapat masuk ke surga atau Samai ya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan ya, kalau kita tidak diberitahu, tidak mungkin tahu ya. Mungkin orang akan mengatakan, wah kan Pak ini ada nabi ini, nabi itu, dan sebagainya. Saya sudah mengatakan kemarin ya, nabi, raja, dan orang benar ingin melihat apa yang kita lihat dan ingin mendengar apa yang kita dengar. Karena di zamannya mereka belum pernah melihat, belum pernah mendengar. Ya, nabi apapun di muka bumi ini, saya kasih tahu ya, belum pernah melihat sosok Adonai Yeshua HaMashiach. Ya, belum pernah mereka. Mereka hanya melihat, ya mungkin ada yang melihat hanya sosok manusia, tapi itu siapa mereka tidak tahu. Dan apa yang sudah dia lakukan mereka juga tidak tahu. Karena zaman Nabi belum ada penggenapan pencurahan tubuh dan darah Adonai Yeshua HaMashiach. Ini yang harus kita pahami ya Bapak Ibu, mempelajari Adonai Yeshua HaMashiach maupun mendengarkannya, supaya apa? Supaya kita dilayakkan untuk menjadi mempelai kudusnya ya. Jadi menjadi mempelai kudus itu adalah pilihan ya. Karena kalau kita tidak dipilih, kita tidak mungkin mengerti ya. Jadi mempelai kudus itu sudah ada sejak kita di dunia. Jadi nanti disamain tinggal pestanya ya, pesta perkawinan domba, karena mempelainya sudah mempersiapkan dirinya. Jadi persiapan itu bukan pada saat di surga, bukan pada saat disamain. Jangan terbalik ya. Persiapan itu sebelum perkawinan anak domba, sebelum kita menjadi mempelainya, itu persiapannya. Maka kan dikatakan mempelai wanitanya ya sudah mempersiapkan diri sebelumnya. Ya, jadi kita ini bukan pada saat disamain kita menjadi baru mempelainya. Sekarang pun kita sudah menjadi mempelainya ya. Bagi saya tidak masalah ya. Kita jumlahnya sedikit tidak ada masalah ya. Mau jumlah kita 10, 20, 30 orang tidak ada masalah. Tidak perlu kita ribuan orang, ratusan ribu, apalagi jutaan, apalagi miliaran. Tidak perlu. Karena yang diselamatkan itu sangat sedikit. Ya, jangan bangga dengan jumlah yang besar. Saya sampaikan, jangan bangga dengan jumlah yang besar. Karena jumlah yang besar semuanya ada di alam maut. Yang masuk ke surga samain itu sangat sedikit. Apalagi yang di rapture sangat sedikit. Ya, ini yang harus kita pahami ya. Jadi itu ya Bapak Ibu mempelajari Adonai HaMashiach maupun yang mendengarkannya, itulah dakwah Elohim bagi kita di Sabat hari ini. Jangan sampai terlambat, masih ada waktu. Abba Yahweh Elohim Sebaot, Besem Adonai Yeshua HaMashiach Wirakodes memberkati dan memimpin kita sampai kita semua mempelai kudusnya di rapture, masuk ke Samai, surga kekal, Yerusalem baru. Haleluya, amin.